Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Konstitusi dan Perundang-undangan yang beranggotakan saya, Da'afatur Rohmi Aziza, Asita Hani, dan Reni Maimuri. Yang pertama, ada pengertian konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi berasal dari bahasa Prancis yang berarti constituer, yang artinya membentuk. Sedangkan menurut istilah, konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Selanjutnya ada macam arti konstitusi. Macam arti konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dalam arti luas. Dalam arti luas merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Yang kedua, menurut arti sempit. Menurut arti sempit yaitu suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Selanjutnya, konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia diantaranya yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Undang-Undang Dasar RIS, 3. Undang-Undang Dasar Sementara, dan 4. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Contoh konstitusi tidak tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia diantaranya yaitu A. Keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. B. Pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus dan pidato Presiden sebelum MPR melakukan sidang. C. Adat istiadat. Selanjutnya ada perubahan konstitusi di Indonesia. 1. Konstitusi RIS menggantikan UUD 1945. 2. UUDS menggantikan konstitusi RIS 1949. 3. Diberlakukannya kembali UUD 1945. Dan yang terakhir ada amandemen UUD 1945 mulai dari amandemen 1 sampai 4. Selanjutnya ada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki peraturan perundang-undangan memiliki arti penting mengingat hukum adalah sah jika hukum tersebut dibentuk atau disusun oleh lembaga atau pejabat yang berwenang berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih rendah tidak akan bertentangan dengan norma yang lebih tinggi sehingga tercipta suatu kaidah hukum yang berjenjang atau hierarki. Kesimpulan dari materi tadi adalah konstitusi berlaku di suatu negara sebagai hukum dasar yang selalu mengikat atas kekuasaan tertinggi atau suatu prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Konstitusi dapat juga diartikan dalam ketatanegaraan dan mempunyai arti 1. Lebih luas daripada undang-undang dasar. Yang kedua, sama dengan pengertian undang-undang dasar. Satu pengertian undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi tidak tertulis saja, dan selain itu masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar. Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada lebihnya itu dari saya, dan jika ada kekurangnya itu pasti dari teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.